Selamat datang di video demo Silo Profit AI. Di video kali ini saya akan tunjukkan gimana cara kerja dari aplikasi ini. Dimulai dari awal kita setting API keys, kemudian WordPress sites-nya, kemudian kita akan praktikin cara bikin konten Silo untuk website kita. Pertama, ini adalah dashboardnya. Di sini adalah statistik dari penggunaan aplikasi ini, berapa banyak total silos yang sudah dibuat, kemudian berapa banyak artikel yang sudah dipublish ya, berapa banyak artikel yang sedang di schedule. Jadi teman-teman bisa schedule artikel di sini, jadwalkan ya. Kemudian berapa banyak yang sudah di generate dalam bentuk draft ya, konsep yang belum dipublish ke website kita. Nah, pertama kita harus pakai API keys kita bisa ke menu settings, API keys. Jadi di sini kita klik tombol add keys. Nah, di sini teman-teman bisa gunakan yang 3 pilihan di sini. OpenAI, Cloud ya, atau Google Gemini. Saya akan contohkan kita pakai OpenAI ChatGPT. Kita berikan nama saja di sini. Saya contohkan ChatGPT gitu aja ya. Kemudian kita masukkan API key-nya di sini. Ya, saya udah copy, saya langsung paste saja di sini. Kita save key. Di sini udah aktif. Kemudian yang perlu dilakukan selanjutnya adalah setting WordPress kita. Kita harus menambahkan, mengkoneksikan website WordPress kita di aplikasi ini. Klik Add Sites, ya. Kemudian ini ada tutorialnya. Teman-teman login, kemudian ke menu User Profile, buat application passwordnya, kemudian masukkan di sini. Kita akan langsung aja ke website kita. Saya contohkan seperti ini. Teman-teman bisa buat akun admin baru, add user gini ya. Kemudian masukkan username, email seperti biasa. Kemudian kita pakai administrator ya. Oke, saya akan gunakan yang sudah ada. Saya akan gunakan akun ini. Oke, kita langsung buat aja. Kita masukkan namanya seperti di tutorial. Kita masukkan di sini Silo Profit AI, copy. Kemudian kita masukkan di sini. Kita tambahkan add application password. Nah, kita copy aja. Teman-teman bisa simpan ini di notepad gitu ya, karena ini tidak akan muncul lagi ketika ini sudah di refresh atau di close. Jadi ini bisa disimpan. Kemudian kita masukkan di sini password ya. Jadi ini bukan password login kita, ini password dari application password di user tadi. Nah, user yang digunakan adalah user ini ya. Jangan sampai salah ya teman-teman, karena di sini ada beberapa user. Application password yang ini itu hanya bisa bekerja di username yang ini. Oke, jangan sampai tertukar dengan username yang lain. Jadi kita masukkan username di sini. Nah, kita tinggal masukkan aja labelnya. Ini adalah website yang saya akan gunakan. Judul websitenya, kemudian URL-nya. Kita pakai URL website kita seperti ini. Kemudian klik connect site. Nah, ini sudah connect ya. Kita sudah connect. Teman-teman bisa pastikan lagi, bisa dites di sini, test connection. Nah, udah connect. Kemudian langsung aja ke menu silosnya. Nah, di sini teman-teman bisa bikin new silo. Klik tombol new silonya. Kemudian di sini masukkan pilar topik keywordnya. Nah, jadi topik utama dari konten silo yang kita ingin buat. Saya contohkan seperti ini, visual learning. Saya masukkan, kemudian pilih websitenya. Tadi yang udah kita connect. Jadi kalau ada beberapa yang sudah connect, nanti akan muncul di sini. Karena tadi yang kita koneksikan baru satu ini, maka yang muncul di pilihan tadi baru satu website saja sini, ya. Kemudian pilih provider AI-nya. Kita pakai ChatGPT yang tadi sudah kita setting juga di API key sini. Ya, kita kasih label ChatGPT. Jadi di sini yang muncul adalah pilihan AI providernya adalah ChatGPT. Oke. Kemudian language kita pilih English karena website kita akan kita bikin kontennya bahasa Inggris. Teman-teman bisa pakai auto detect juga, tapi bisa juga ditentukan langsung. Kita pakai English. Kemudian target audience teman-teman bisa isi atau kosongkan, boleh, karena ini opsional. Target audience itu adalah target pembaca dari blog kita atau pengunjung dari website kita. Kemudian kita klik generate arsitektur. Tunggu beberapa saat. Oke, ini adalah cluster konten yang sudah dibuat. Ya, di sini ada 4 artikel pilar, teman-teman bisa lihat di sini, dan ada 10 masing-masing dari artikel pilar ini, 10 supporting articles. Nah, dari niche ini dapat segini, terkadang kurang dari 10 di topik yang teman-teman cari.
Oke, nah di sini sudah ada outline key points-nya ya. Jadi setiap artikelnya ini sudah ada dan belum ada kontennya karena kita bisa generate satu persatu di sini secara manual, atau teman-teman bisa generate all untuk sekali generate semua artikel pilar dan artikel supportnya. Nah, kemudian di sini ada tab link arsitektur. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah link arsitektur dari yang akan kita buat di website kita. Jadi website kita akan berisi link seperti ini. Teman-teman bisa lihat link yang keluar dan link yang masuk ke artikel ini, gitu ya. Nah, jadi aplikasi ini akan mendeteksi secara semantik, gitu ya, secara natural. Jika terdapat kalimat-kalimat yang pas, yang natural, yang semantik di artikel, maka dia akan buat link ke artikel lain secara otomatis. Seperti ini strukturnya atau arsitektur dari link, internal link yang ada di silo ini ya, silo visual learning ini. Nah, teman-teman bisa bikin artikelnya. Saya akan contohkan bikin satu ini artikel ya. Karena kalau kita generate all, teman-teman sekali klik ini dia akan bikin secara otomatis keseluruhan dan itu menunggu beberapa menit ya. Jadi saya akan coba bikin satu ini dulu. Dan teman-teman klik ya generate draft dan pilih AI-nya, kemudian pilih tone dari artikelnya atau gaya bahasa gitu ya, atau intonasi dari artikelnya. Ada profesional, informatif, konversasional, dan persuasif. Saya akan coba konversasional. Kemudian klik tombol start generation. Tunggu beberapa saat sampai AI-nya lagi bekerja untuk bikin artikel yang satu ini ya. Nah, ini adalah artikelnya yang sudah dibuat. Teman-teman bisa lihat sini, dia juga udah bikinin gambar yang nanti akan disisipkan ke dalam artikel dan juga nanti akan dijadikan featured image. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, ini artikelnya long form ya, jadi artikel yang panjang gitu. Dan di sini sudah tersematkan internal link ya ke artikel lain. Jadi ketika artikel lain ini yang ada di supporting atau di pilar ini sudah live ya, dalam keadaan sudah live bukan schedule, nanti artikel ini otomatis sudah memiliki link ke artikel lainnya. Oke, jadi tidak perlu kita memasukkannya secara manual satu persatu. Jadi semua artikel-artikel ini akan terhubung ke internal link ya secara otomatis. Kalau untuk mau lihat link arsitekturnya, teman-teman bisa lihat di sini lagi ya. Saya di zoom ya. Jadi dia akan membuat ya berdasarkan link arsitektur ini dengan syarat ada kalimat yang benar-benar natural gitu, yang semantik, yang berhubungan dengan link yang akan dia bikin gitu ya. Jadi nanti otomatis dia akan bikin internal link berdasarkan kalimat yang relevan gitu, yang natural gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini juga sudah terdapat external link teman-teman ke sumber lain yang natural, yang ditempatkan secara natural ke dalam artikel kita dan yang relevan ya dengan topik, jadi bukan asal nge-link gitu ya. Dan kalau kita akses, ini adalah link aktif ya, bukan fake link, bukan link yang not found gitu ya. Ini adalah link aktif yang benar-benar berhubungan dengan apa yang dibahas di artikel. Sudah terformat juga artikelnya dengan baik, ada H2, ada H3 ya. Jadi kalau teman-teman pakai plugin TOC ya, Table of Contents, itu nanti akan rapi, terdapat struktur dari artikelnya H2 dan H3. Nah, ini long form teman-teman artikelnya, jadi bukan artikel pendek yang 500-600 kata, ini bisa di atas 1500 kata. Kemudian di sini ada SEO metanya. Nah, kalau untuk publishnya, teman-teman bisa publish all di sini, nanti akan mengarah ke
menu scheduler. Nah, di sini teman-teman bisa lihat semua artikel atau silonya yang siap untuk diposting. Nah, tadi kita baru buat satu artikel, jadi yang baru ada kontennya baru satu ini. Yang lain masih no content. Jadi teman-teman kalau mau publish secara langsung ya, secara praktis bersamaan, teman-teman generate all dulu semuanya. Kemudian nanti di sini di publish all atau ke menu scheduler, pilih konten silonya yang tadi visual learning yang demo kita. Kemudian nanti di sini teman-teman sudah siap semua artikelnya, baru teman-teman apply dan publish. Nah, di sini saya akan contohkan. Di sini kita baru punya satu, dan di sini teman-teman bisa pilih target artikel yang akan diposting, target website ya, target websitenya. Jadi artikel ini akan diposting ke website yang mana. Kemudian pilih kategorinya. Nah, kategori ini diambil langsung dari website kita. Ini secara otomatis dia nge-fetch gitu ya ke dalam artikel kita, sama seperti yang ada di artikel kita, website kita. Jadi ini kategori yang ada di website kita, dia fetch gitu ke dalam aplikasi ini, sehingga kita bisa pilih langsung di sini. Jadi tidak perlu mengedit secara manual untuk memilih kategori. Di sini kita tinggal pilih visual learning. Jadi masing-masing dari artikel pilar ini teman-teman bisa pilih kategorinya. Misalnya kalau artikel pilar 2 ini saya contohkan, bisa saya pilih di productivity dan workflow kategorinya, maka secara otomatis artikel pilar dan artikel supportnya akan berada di kategori ini. Oke, karena kita hanya bikin satu artikel dulu sebagai demo ini, maka walaupun kita belum isi ya tidak masalah, karena yang akan terpublish baru satu ini. Oke, nah di sini ada start date. Teman-teman bisa pilih artikel ini dimulai posting itu dari tanggal berapa ya, seperti ini teman-teman bisa pilih, dan teman-teman juga bisa backdate kalau memang dibutuhkan. Nah, untuk yang per day ini teman-teman bisa atur juga berapa artikel yang akan terpublish dalam satu hari atau terschedule ya. Jadi misalnya teman-teman pilih 5, maka di tanggal ini ada 5, di tanggal ini ada 5 schedule, di tanggal sini ada 5 lagi, sampai semua artikel yang di sini selesai atau habis. Itu ya. Oke, kita coba langsung publish karena ini baru satu. Jadi kita walaupun kita atur belum ada efeknya ke scheduling kita. Oke. Di sini saya coba langsung klik apply and publish. Oke, artikelnya sudah terpublish. Kita langsung cek ke website kita. Nah, ini artikel yang sudah kita buat tadi. Kita lihat di sini sama ya. Complete Guide to Visual Learning Techniques. Kemudian kita cek di sini, kalau kita edit, ya, di sini sudah terdapat gambar, ya, dan artikel ini sudah teroptimasi dengan target kata kunci. Dan teman-teman bisa lihat di sini ada alternatif teksnya, ALT teksnya untuk gambar. Ini adalah target kata kunci kita. Kemudian kalau kita cari di sini, kita search, find di sini. Maka di sini di dalam artikel sudah secara otomatis ditempatkan artikel kata kuncinya ke dalam artikel secara natural. Teman-teman bisa lihat disebarkan secara natural ke dalam artikel. Ya. Di sini juga sudah terdapat internal link ke artikel lainnya yang nantinya sudah live ya. Nanti akan ada link live-nya di sini. Jadi kalau misalnya masih schedule, ini belum bisa ditemukan ya, karena di sini masih harus scheduling dulu yang lain. Tapi ketika dia sudah live di website kita, maka ini sudah bisa jadi link live. Kemudian juga ada external link di sini, ya. Kemudian di sini artikelnya long form, teman-teman. Di sini artikelnya hingga 2381. Sangat cocok untuk artikel pilar. Artikel pilar, artikel yang panjang gitu ya. Dan artikel support nanti akan di bawah itu mungkin di antara 1000 sampai 1800 biasanya artikel supportnya. Oke, jadi teman-teman tidak perlu lagi memasukkan kata kuncinya secara manual. Ini sudah dibuat semua, kata kunci targetnya sudah dimasukkan secara natural.
dan ini kalau teman-teman baca secara natural ini enak untuk dibaca, dan juga ini sesuai dengan pengaturan tadi yang tone tadi. Ini kita pilih yang conversational. Kemudian teman-teman tidak perlu masukkan secara manual juga external linknya. Di sini sudah otomatis external link dan internal link. Dan external linknya semua live teman-teman. Kalau kita cek semua external linknya bisa dicari ya. Jadi bukan not found ya, bukan link yang palsu gitu. Oke, ini sangat praktis digunakan untuk teman-teman bikin artikel SEO-nya. Kemudian kita cek fitur berikutnya, yaitu topic planner. Nah, teman-teman kalau misalnya belum menemukan topik dari silonya, teman-teman pakai topic planner ini. Nah, di sini teman-teman bisa mencari topik pilarnya berdasarkan keyword atau berdasarkan URL. Saya contohkan berdasarkan keyboard. Saya coba pakai yang ini, keyboard utamanya collaborative learning ini, kemudian pilih AI-nya, kemudian klik generate topic pillars. Jadi dengan fitur ini teman-teman tidak akan kehabisan topik dari konten pilar teman-teman atau silonya teman-teman. Nah, di sini kita sudah temukan dengan seed keywords ini kita temukan 8 topik pilar. Nah, nanti dari topik pilar ini teman-teman bisa buatkan silonya. Nah, ini sudah lengkap ya, sudah mendetail gitu ya. Misalnya teman-teman mau gunakan yang ini untuk dijadikan silo di websitenya, klik ini tombol use ini, kemudian ini langsung bisa masuk ke topik generate untuk silo blueprintnya. Kemudian teman-teman juga bisa masukin by URL ya, misalnya ada website kompetitor atau teman-teman mau masukin website affiliate gitu untuk dibikinin artikelnya. Saya contohkan, misalnya saya ambil ini website affiliate ya, ClickBank, saya paste di sini, kemudian pilih AI-nya, kemudian kita generate topik. Jadi misalnya teman-teman mau main affiliate marketing ya di websitenya, maka teman-teman tinggal masukin URL dari sales page-nya atau landing page-nya, sehingga teman-teman temukan struktur silo untuk target topik di produk tersebut. Seperti ini ya, ini udah ditemukan topik pilarnya, teman-teman tinggal gunakan ini saja. Oke. Kemudian lanjut, fitur selanjutnya adalah authority mapper. Nah, di sini teman-teman bisa melihat ya map dari authority konten kita. Jadi website kita itu sudah se-authority apa gitu ya konten yang kita buat ya, di website kita. Nah, ini kalau teman-teman mau bikin benar-benar website yang authority di topik tertentu, di niche tertentu ya, ini fitur yang sangat membantu teman-teman untuk menganalisa apakah website kita atau konten-konten silo yang sudah ada itu sudah mencakup semua authority map-nya. Kita pilih aja visual learning tadi yang sudah kita buat di silonya, silo blueprint-nya, kemudian kita pilih AI-nya, kemudian kita analyze coverage. Nah, secara otomatis konten silo yang kita buat tadi di menu silo blueprint tadi sudah tercover 85%. Tapi kita masih menemukan coverage gaps-nya di sini. Teman-teman bisa lihat, ini masih ada coverage gaps-nya, ada 7. Jadi ini adalah konten-konten yang belum tercover di website kita atau di konten silo kita. Jadi ini bisa teman-teman ambil lagi ya, kita copy gitu dan masukkan ke topic planner di sini atau langsung buatkan silonya, konten silonya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada breakdown-nya. Teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini yang belum tercover ada 67%, ya teman-teman bisa pakai yang ini lagi untuk dijadikan konten silonya. Yang ini juga, yang ini juga. Jadi teman-teman benar-benar bisa bikin website yang authority, yang full mengcover semua topik di niche tersebut atau di keyword tersebut. Di sini juga ada saran dari AI-nya di sini untuk artikel yang teman-teman buat. Oke. Kemudian lanjut di scheduler. Tadi kita sudah coba ya, ini adalah menu untuk kita schedule artikel-artikel kita yang sudah siap di schedule, di posting. Kemudian ada monitoring. Nah, teman-teman bisa monitor di sini yang sudah terpublish, yang masih draft di tanggal berapa. Sini bisa ada laporannya.
Kemudian ada menu lainnya lagi. Oh ya, di sini ada topologi map juga, teman-teman bisa lihat seperti tadi yang ada di silo blueprintnya. Teman-teman bisa lihat lagi di sini internal linknya kemana aja dan struktur pilarnya seperti apa. Kemudian ada menu lain lagi di sini, di menu profile kita ada menu affiliate links. Nah, di sini teman-teman bisa memasukkan affiliate link ke dalam artikel. Jadi misalnya teman-teman mau bikin website untuk affiliate ya, tidak perlu lagi teman-teman masukkan satu persatu link affiliate di artikel. Cukup setting di sini ya, teman-teman bisa langsung memasukkan link affiliate ke dalam semua topik yang teman-teman buat tadi. Misalnya tadi di sini ada banyak artikel, nanti di setiap artikel ini terdapat link affiliate di dalam artikel yang disematkan atau dibuat linknya secara natural, atau teman-teman juga bisa langsung ketikkan call to actionnya, misalnya learn more dan lain sebagainya. Teman-teman satu kali setting nanti langsung bisa memasukkan affiliate link ke dalam artikel yang teman-teman buatkan silonya. Jadi sangat cocok sekali, sangat bagus sekali kalau teman-teman gunakan tools ini untuk affiliate marketing, misalnya di ClickBank atau di produk digital lainnya ya. Teman-teman bikin artikel ratusan, ribuan, itu otomatis akan terisi link affiliate teman-teman di dalam artikel. Oke, sangat praktis untuk digunakan. Nah, di dashboard teman-teman bisa lihat lagi statistik dari penggunaan yang sudah teman-teman lakukan di aplikasi ini. Oke, demikian demo ini, teman-teman bisa lihat ya, aplikasi ini benar-benar membantu teman-teman bikin konten yang terstruktur ya, yang benar-benar membantu untuk membuat website yang authority di website kita, meningkatkan authority website kita tanpa kerja manual yang sangat banyak, karena semua otomatis dari mulai internal link, external linknya, kemudian coverage dari topik-topik authority-nya ya teman-teman. Teman-teman juga bisa cari topik dengan mudah di sini. Teman-teman bisa cari by URL, kemudian bisa lihat juga yang sudah tercover mana saja ya di authority mapper tadi. Kemudian teman-teman bisa schedule langsung di sini tanpa pusing satu-satu ya, tanpa pusing mengatur publish dan schedule satu persatu. Teman-teman bisa atur langsung di sini di menu scheduler tadi. Teman-teman bisa atur semuanya dalam satu kali klik ini, nanti akan terpublish dan terschedule secara otomatis di website teman-teman semua. Oke, demikian demo ini. Langsung aja kalau teman-teman benar-benar ingin buat authority website ya, bikin silo atau website yang SEO friendly dengan konten-konten yang benar-benar tertarget, yang terstruktur. Nah, ini adalah tools yang tepat untuk teman-teman gunakan. Dan ini masih harga promo ya. Silahkan di order sekarang sebelum harganya naik ya. Karena ini masih launching, jadi ini harga promo. Teman-teman bisa ambil kesempatan ini sekarang, order sekarang, dan gunakan aplikasi ini untuk membantu pekerjaan teman-teman dalam membuat website yang authority. Terima kasih.